Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salam Allah ala Rasul Allah salam Allah salam Allah ala Yasin bil barakah ولك غرامة سعد القادر ولي الله بسغفان نبي محمد بإذن الله ورضا الله صلاة سلام الله الله على الله صلاة الله سلام الله إذا لقيت نبي جانت kita Nabi penutan kita Nabi Muhammad Nabi kita Nabi Muhammad salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Allah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Alhamdulillah, alhamdulillahil mu'inil musta'an ar-rahimir rahman alladhi hadana lidinil islami wal iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratuna ayunina sayyidina wa maulana Muhammad Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi khudatil irfan amma ba'du. Para alim ulama, guru-guru ngaji, tokoh-tokoh masyarakat dan juga orang-orang tua kami khususnya yang hadir pada malam ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, wabil khusus yaitu pengasuh Assalam yaitu Bapak Heri Haryanto dan juga Bapak Sesepuh Pak Made Putra Sanjaya yang kami hormati dan juga hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu pecinta-pecinta kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang kami hormati dan juga segenap TNI Polri dan juga saudara-saudara kita yaitu pecalang juga yang hadir untuk mengamankan acara, mensukseskan acara pada malam ini yang kami cintai. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang mana pada malam ini Allah kumpulkan kita dalam satu tempat
Allah kumpulkan kita dalam satu majlis yang kita yakin majlis ini, tempat ini banyak terdapat kebaikan. Yang kita yakin majlis ini, tempat ini banyak terdapat rahmat. Dengan harapan mudah-mudahan tidak bangun keluar dari tempat ini, harapan kita mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Yang kedua kalinya salawat dan salam semoga Allah juga tetap mencurahkan kejunjungan Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga yaumul kiamat. Sekali lagi yang ketiga kalinya al-fakir al-hakir ila rahmatil qadir. Orang yang fakir, orang yang miskin, orang yang jauh dari Allah yaitu salim. Sekali lagi mohon maaf karena keterbatasan ilmu yang kami miliki. Sekali lagi niatan bukan pengen mau ngisi pengajian, bukan mau ngisi ceramah, tapi tidak lain sami'na wa ata'na dengan guru kami yaitu Ustadz Mustaqim. Karena kami diundang yang menyampaikan hajat beliau. Karena inilah ajaran Nabi kita Muhammad, ketika engkau diundang dengan saudaramu, hadiri undangan tersebut. Man kana fi hajatihi ahi, kana Allah fi hajatihi. Kata Rasulullah, barang siapa yang menyampaikan hajat daripada saudaranya, hajatnya juga akan dikabulkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga mohon maaf saudara-saudara kami yang dari Hindu juga. Saya ini asli kelahiran negara Pak, ya. Dan juga saya banyak punya orang tua di Hindu. Kebetulan orang tua kami ini supirnya sendiri kebetulan orang Hindu. Selama 20 tahun bahkan sempat jadi mangku sekarang. Makanya saya hafal Pak, kalau kitab-kitab Hindu saya hafal. Apalagi yang namanya lontar jurusan perayaman, saya paham. Penganggon ayam yang hebat semacam apa, paham Mbak. Jadi kalau pengen mau nanya silahkan nanya sama saya. Sisiknya yang kayak apa paham. Tapi alhamdulillah barangkali ini hidayah dari Allah. Karena yang namanya hidayat ini tidak dapat kita beli kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan seorang perampok yang terkenal yang bernama Said, salah satu termasuk daripada walinya Allah yang kita kenal dengan namanya Sunan Kalijaga, Allah memberikan hidayat yang seorang perampok akhirnya dijadikan salah satu daripada kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan bangga dengan ibadah. Bisa jadi ibadah tersebut menjerumuskan seseorang kepada Allah. Ada dulu di Bani Israel seorang yang ahli ibadah. Ibadah selama 500 tahun. Selalu ibadah zikir dengan Allah. Ketika itu ada seorang yang ahli maksiat. Ahli maksiat ini selama juga 500 tahun melakukan maksiat. Nah, ketika orang yang ahli ibadah ini berpapasan dengan orang ahli maksiat, yang orang ahli ibadah ini di hatinya ada rasa sombong. Dia palingkan wajahnya dari orang ahli maksiat. Sementara orang ahli maksiat juga memalingkan wajahnya daripada orang yang saleh tersebut, cuma beda arti. Yang orang alim, ahli ibadah selama 500 tahun, dia palingkan wajahnya lantaran dia merasa dirinya lebih baik ketimbang orang yang ahli maksiat tersebut. Sementara orang yang ahli maksiat, dia merasa malu melihat orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika berpapasan, maka yang alim diambil alimnya dengan Allah, dijadikan orang ahli maksiat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara orang yang ahli maksiat dijadikan orang yang alim, salah satu daripada walinya Allah Subhanahu. Yang terbaik kita ini introspeksi diri Pak. Kita perbaiki diri kita sendiri. Mudah-mudahan lewat malam ini Allah merontokkan dosa-dosa kita. Amin Allahumma. Dan apa saja hajat kita mudah-mudahan dikabulkan dengan Allah. Ya, terutama meninggal husnul khatimah. Rabbi faj'al mustama'ana ghayatuhus
الحتام واغتناما قد سألنا من عضايا كالجسام من عضايا كالجسام. Ya Allah, jadikan masyarakat kami ini, khususnya orang-orang yang hadir ya Allah, orang-orang yang menginginkan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Wagrimil ar wa hamina biligha khairil anami wa bilighil mutarana min salatin wassalami min salatin wassalami. Dan kumpulkan arwah-arwah kami ya Allah bersama arwah Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketahuilah satu nikmat yang besar yang Allah berikan. Allah kumpulkan kita, Allah jadikan kita terutama warga Indonesia. Makanya saya senang tadi Bapak Sesepuh bilang dijaga kesatuannya. Karena memang dari kerajaan Majapahit Pak, kerajaan Majapahit yang ke-10 ya, Raja Brawijaya itu luar biasa dengan Islam. Bahkan ketika itu Wali Songo bebas ketika menyiarkan agama Islam. Bahkan dijaga dengan patijah yang bernama Gajah Mada. Makanya Indonesia ini berkah Pak. Kenapa Indonesia berkah? Sukunya juga bermacam-macam, pulaunya juga bermacam-macam, tapi satu dengan yang lain kita saling menghargai. Cuma untungnya ada bahasa Indonesia. Kalau enggak ada bahasa Indonesia kelahi terus Pak. Karena kalau orang Madura bilang citak itu kepala, tapi kalau orang Bali bilang citak itu bata merah. Kalau orang Madura bilang colok ini mulut, tapi orang Bali bilang colok korek. Untungnya ada bahasa Indonesia. Orang Bandung bilang atos, itu selesai. Tapi beda dengan orang Jawa, atos ya kah? Sampai kemarin itu ada kejadian Pak, orang Jawa masuk WC umum, kelamaan ada 1 jam yang nunggu orang Bandung. Ketika keluar masuknya orang Bandung bilang, Pak, Mas, atos. Mas, sudah selesai. Tapi orang Jawa salah kaprah, opo atos-atos mencret. Jadi untungnya ada bahasa Indonesia. Nah mudah-mudahan kita bisa menjaga kebersamaan ini. Amin Allahumma. Karena kemarin juga ada Menteri Agama Pak, mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat. Yang dari Islam dikumpulkan kiai, yang dari Hindu juga dikumpulkan pedanda, yang dari Kristen juga dipanggil pendeta, dari Buddha juga dipanggil biksu. Menteri Agama mengatakan tolong dijaga kerukunan umat beragama. Keluar dari kantor kementerian, ketika itu kiai nunggu bis dengan pendeta dengan pedanda, mau naik bis bareng. Nah kebetulan bisnya datang bis Damri. Orang Islam kan biasa Pak, setiap akan melakukan sesuatu pasti baca bismillah. Ketika akan naik bis, kaki kanan naik, kiai mengatakan bismillah. Yang Kristen yang pendeta bilang, mohon maaf kiai, ini bukan bismillah tapi bisdamri. Kiainya marah mangkel. Padahal tadi katanya Menteri Agama tolong dijaga kerukunan umat beragama. Kiainya pengen balas, ini kayak apa caranya mau balas? Akhirnya ketika naik bis, kiai duduk di sebelah pendeta. Kebetulan ada pedanda yang di belakang. Jalan dapat 5 kilo. Hujan keras, gluduk keras, petir juga keras. Nah giliran pendeta yang baca doa haleluya, haleluya. Kiai ngebales, mohon maaf Pak Pendeta, itu bukan haleluya tapi halilintar. Mau kelahi antara kiai dengan pendeta. Lo untung ada pedanda yang di belakang. Apa katanya pedanda? Santi, 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 damai, damai, damai. Nah ini harapan kita Pak ya. Mudah-mudahan Allah berikan khususnya negara kita Indonesia, amin Allahumma.
Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketahuilah satu nikmat. Mudah-mudahan pada malam ini Allah jadikan kita hamba-hamba yang bersyukur atas nikmat Allah. Kita memasuki bulan Rajab, yang dimana bulan Rajab ini dikatakan bulannya Allah, bulan haram, yang apabila kita melakukan amal kebaikan di bulan Rajab, Allah akan melipat gandakan daripada pahalanya. Tetapi sebaliknya apabila kita melakukan maksiat di bulan Rajab, Allah juga akan melipat gandakan daripada dosanya. Bulan Rajab adalah bulan haram. Allah sangat murka apabila ada seorang hamba yang masih bermusuhan satu dengan yang lain. Sama tetangga masih enggak nyapa, Allah marah Pak. Terutama di bulan Rajab. Istri sama suami juga semacam ini. Asal masuk rumah perungut-perungutan. Hati-hati Bu ya. Mumpung bulan haram Bu, pulang pengajian panggil suaminya. Kalau salah minta maaf. Bang, mohon maaf Bang, ini mumpung masih ada bulan haram. Tinggal beberapa hari lagi Bang. Tolong Bang, kalau adik punya salah tolong dimaafkan. Insya Allah abangnya ikhlas. Pasti suaminya akan nanya, memang salahnya adik apa Dik? Gini Bang, abang kan sering naruh dompet di meja. Terus itu kan kadang-kadang dompetnya sering hilang Bang. Uangnya 50.000, kadang-kadang hilang 100.000. Terus itu bukan kerjaan tuyul Bang, itu adik yang punya salah. Insya Allah abangnya ikhlas, makan Dik, abang ikhlas, abang ridho, abang maafkan. Yang suami juga semacam ini, punya salah dengan istri, bilang saja, Dek, abang juga mohon maaf. Abang juga sering punya salah. Loh kenapa Bang? Abang kan kadang-kadang sering bilang lembur. Kadang-kadang pulang kantor itu jam 6 malam. Tapi abang sering pulang jam 10, abang bilang lembur. Tolong Dek, maafkan abang Dek ya. Abang ini enggak lembur. Terus abang mampir dulu di warung sebelah Dek. Insya Allah istrinya enggak marah. Paling cuma bawa sapu. Ya Pak, tapi alhamdulillah saya punya istri. Ketika saya bilang, Dek, boleh enggak Buyah mau nikah lagi? Jawabannya Masya Allah, silahkan Bang, adik senang kalau mau nikah lagi. Yang penting naruhnya jangan jauh-jauh. Terus kalau sudah naruh jangan jauh-jauh, satukan jadi satu rumah dengan lu. Terus nah kalau sudah bosen aku ngomong sama istri kau yang kedua, tak cekek bini kau yang kedua. Insya Allah Pak ya. Nah ini di bulan ini Allah sangat marah apabila ada seorang hamba yang masih bermusuhan satu dengan yang lain. Makanya maafkan saudaranya. Orang yang memaafkan, insya Allah hatinya akan dijadikan hati yang lembut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Rajab ada salah satu kejadian. Ketika di zaman Nabi besar Muhammad SAW, ketika itu ada orang yang kerjaannya setiap hari merampok. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan dengan para sahabat, wahai sahabat, andai kata kalau orang ini meninggal, aku tidak mau menyolati orang tersebut, karena kerjaannya setiap hari merampok. Ketika orang itu meninggal, maka Rasulullah tidak mau menyolati orang tersebut. Para sahabat pun tidak mau menyolati orang tersebut. Maka ketika itu turun Jibril alaihissalam. Jibril mengabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada salam dari Allah. Allah menyuruhmu untuk menyolati orang tersebut, untuk memandikan orang tersebut, untuk mengafankan orang tersebut. Maka terkagetlah Nabi besar Muhammad, maka meneteskan air mata, wahai Jibril, apa yang telah dilakukan hamba tersebut? Sampai-sampai Allah menyuruhku menyolati orang tersebut, memandikan orang tersebut, padahal dia itu terkenal seorang yang ahli merampok. Maka Jibril mengatakan, ya Rasulullah, coba engkau tanya anaknya, apa yang telah dilakukan dengan orang tersebut? Ketiga anaknya dipanggil dengan Nabi besar Muhammad. Maka Rasulullah bertanya kepada anak tersebut, wahai anakku, apa yang telah dilakukan dengan orang tuamu sehingga Allah memberi kedudukan yang luar biasa dengan orang tuamu? Maka anak itu sambil menangis mengatakan, ya Rasulullah, orang tua hamba ini ya Rasulullah orang tua yang bodoh, ngaji enggak pernah,
ikut pengajianmu juga gak pernah, dengarkan pengajianmu juga gak pernah, kerjaannya setiap hari merampok ya Rasulullah. Cuma dia punya kelebihan ya Rasulullah, setiap masuk bulan Rajab beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk bulan Sa'ban ngerampok lagi ya Rasulullah. Ini hamba tersebut Pak. Ceritanya bagaimana kata Rasulullah? Begini ya Rasulullah, ketiga orang tua saya merampok. Nah kebetulan orang yang dirampok ini baru hadir ke majlismu ya Rasulullah. Nah ketika dirampok dia melihat catatan daripada hadismu. Engkau mengatakan Rajab sahrullah wa Sa'ban sahri wa Ramadan sahri ummati. Bulan Rajab adalah bulannya Allah, bulan Sa'ban adalah bulanku, karena di bulanku bulan Sa'ban Allah menurunkan Al-Quran ayat yang berbunyi innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi. Dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Lantaran orang tua saya ini ya Rasulullah, orang tua saya yang bodoh, ketika dia melihat ya Rasulullah bulan Rajab adalah bulannya Allah, setiap bulan Rajab orang tua saya ini bertaubat. Dia memakai wangi-wangian, dia sholat ya Rasulullah, dia perbanyak membaca istighfar. Lantaran menghormati yang namanya bulan Rajab, Allah menghormati hamba tersebut. Nah ini mumpung masih ada beberapa hari lagi Pak, ya kita gunakan lidah kita untuk beristighfar kepada Allah. Kita gunakan lidah kita untuk selalu membaca salawat kepada Rasulullah. Amin Allahumma, amin Allahumma. Karena fadilahnya banyak. Orang yang sering baca istighfar, insya Allah segala hajatnya apa saja dikabulkan dengan Allah. Pernah zaman dulu Pak, Imam Abu Hanifah, ketika beliau sudah tua, ketika beliau akan mampir di salah satu masjid, beliau sholat di salah satu masjid. Lantas ketika malam takmir masjid mengusir yang namanya Imam Abu Hanifah. Maka lantaran beliau seorang musafir, beliau mengatakan, wahai takmir masjid, saya ini seorang musafir, saya pengen istirahat, bisa gak di masjid? Takmir masjid mengatakan tidak bisa Pak. Ketika disuruh keluar, ada pedagang roti yang memanggil Imam Abu Hanifah, Pak sini saja, mampir di kedai saya. Ketika mampir di kedainya dipersilakan untuk istirahat. Si penjual roti ini ketika membuat roti tidak lepas-lepasnya lidahnya berzikir, membaca istighfar kepada Allah, membaca selawat kepada Rasulullah. Maka terkagetlah Imam Abu Hanifah, maka bertanya kepada penjual roti, Pak saya mau nanya, apakah itu setiap hari panjenengan baca istighfar? Penjual roti mengatakan benar Pak, setiap hari saya baca istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau nanya, apakah dengan baca istighfar segala hajatmu dikabulkan dengan Allah? Pedagang roti itu mengatakan, demi Allah, selama saya membaca istighfar tidak ada satu hajat pun yang belum dikabulkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma ada satu hajat yang belum selama ini Allah kabulkan. Maka Imam Ahmad Abu Hanifah mengatakan, hajat apa itu? Pak, dari dulu saya ini pernah baca istighfar. Saya ingin punya kerjaan, Allah sudah memberi kerjaan dengan saya. Saya ingin rumah juga, Allah sudah memberikan dengan saya rumah. Allah juga sudah memberikan dengan saya anak-anak yang soleh dan soleha. Allah juga sudah memberikan istri yang soleha dengan saya lantaran istighfar saya. Cuma satu hal yang belum dikabulkan dengan Allah. Dari dulu saya ingin berjumpa dengan seorang ulama besar yang bernama Imam Abu Hanifah. Maka menangislah Imam Abu Hanifah, ya Allah, berarti aku tidak diberikan tidur di masjid. Allah menggerakkan hati takmir masjid tersebut sehingga aku akan berjumpa dengan orang yang selalu sedang membaca istighfar. Jadi yang punya hutang Pak, berbanyak baca salawat dibanyain. Karena kelihatan wajah panjenengan semua ini rata-rata 60% punya utang semua Pak. Ya, itu gampang caranya. Kalau pengen lunas, perbanyak baca istighfar.
Saya pernah Pak jumpa dengan orang di Jepara. Ada salah satu santri yang sering ngamalkan istighfar dengan sholawat. Sampai-sampai dia bilang dengan saya, Habib, ketika saya nikah dengan istri saya ini miskin. Rumah juga masih ngontrak. Saya uang tinggal 400.000. Tapi saya tidak lepas ngamalkan istighfar. Setelah saya nikah, uang yang 400.000 ini saya pergi ke pasar, saya beli yang namanya burung beo. Tahu burung beo, Pak? Burung beo ini yang bisa ngomong itu. Kalau bahasa Jawanya burung apa ini, Pak? Bincu, iya. Saya beli Beb dengan uang 400.000 itu yang namanya burung beo. Terus burung itu saya taruh di depan rumah saya, Beb. Saya nggak tahu kalau burung itu bisa ngomong. Saya rawat dapat 3 hari. Lu kebetulan ada Cina Taiwan yang lewat di depan rumah saya. Kok ketiga asal Cina ini lewat, burung saya ngomong, Habib. Dia sambil ngomong Cino kepet, Cino kepet. Kalau kepet itu bahasa Jawa belum cebok, Pak. Nah, kebanyakan orang Taiwan itu Cinanya kadang-kadang kalau cebok habis buang hajat nggak pernah cebok. Ini orang Cina marah luar biasa. Kok tahu ini burung? Saya belum cebok. Akhirnya apa? Besok dia lewat lagi. Asal lewat orang Cina Taiwan ini, burung beo ini ngomong lagi. Cino kepet, Cino kepet. Marah ini Cina. Besok lewat lagi, ngomong lagi burung tersebut. Saking marahnya dia bilang dengan santri ini, Mas, sampean beli berapa ini burung? Agak mahal Ya berapa? Ya mahal Gini saja, saya beli 5 juta. Untung berapa Pak? Hah? Untung? Kalau urusan dunia cepat ngitungnya Pak. Ya 4 juta 6 Saya beli Beb, itu burung dibeli dengan harga 5 juta. Setelah itu besoknya saya lagi pergi ke pasar Beb. Saya beli yang namanya burung derkuku 100.000. Saya rawat. Dapat 3 hari lo. Kebetulan di depan rumah saya itu ada musola. Ada salah satu bos Beb yang sakit, mempunyai sakit insomnia, tidak bisa tidur, berobat ke Amerika, ke Thailand, kemana-mana, ke Jerman, bahkan Italia, tidak sembuh-sembuh sakitnya. Ratusan juta dia habiskan. Loh, ketiga bos itu masuk ke musola depan rumah Beb. Habis dia sholat, dia duduk-duduk. Loh, kebetulan burung saya ini bunyi Beb. Derkukur kuk, dekukur kuk. Dapat 3 kali bunyi, bos ini tertidur. Ketika bangun dia kaget. Loh, kok cuma dengarkan suara burung derkuku, kok bisa tidur? Besok dia ulang lagi Beb. Dia sholat di musola saya. Habis sholat dia istirahat, burung saya bunyi lagi. Setiap burung saya bunyi, bos ini tertidur. Dia senang Beb karena bisa tidur. Kalau kita kan mohon maaf Pak, terlalu banyak tidur Pak. Ya, zikirnya kurang dengan Allah Subhanahu. Ini susah tidur, mempunyai penyakit insomnia. Akhirnya saya dipanggil dengan bos ini, Dek, sampean yang punya burung itu? Iya bos. Mau dijual? Saya belinya murah bos. Gini saja kata bos tersebut, Dek, burung itu saya ambil, panjenengan tak kasih hadiah 5 juta. Untung berapa Pak? 4 juta 9. Gak cukup dengan itu Beb, saya diberkatkan haji bersama istri saya. Lantaran istiqomah, setiap hari lidahnya tidak pernah kering membaca istighfar dan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang punya hutang Pak ya, besok pagi kita pergi ke pasar burung Pak ya. Kita beli yang namanya burung beo Pak ya. Yang penting jangan istiqomah, jangan lepas istighfar dan sholat. Insya Allah doanya dikabulkan dengan Allah. Amin Allahumma amin Allahumma. Ini bulan Rajab, makanya luar biasa ini bulan Rajab. Nah inilah orang yang ketika itu anak kecil mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang tua saya ini orang tua yang bodoh. Tapi setiap bulan Rajab lidahnya tidak selalu lepas, selalu
membaca istighfar dan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Rajab ini ada satu kejadian yang terkenal dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Tanggal berapa Pak Isra wal Mi'raj? Kemarin ada yang bilang tanggal 14 Februari Bib. Iya. Tanggal 14 Februari ini hari ambung-ambungan Pak. Loh, kenapa semacam ini? Karena orang yang bukan muhrimnya, laki-laki dan wanita yang bukan muhrimnya kumpul kadang-kadang di satu tempat, ambung. Isra wal Mi'raj ini terjadi pada tanggal 27 Rajab. Para ulama mengatakan Rasulullah di Isra wal Mi'rajkan dengan Allah lantaran pada tahun itu adalah tahun kesedihan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, beliau ditinggal dengan paman yang beliau cintai yang bernama Abu Talib, yang selalu membantu perjuangan beliau. Ketika ada Abu Talib, Abu Jahal tidak pernah menghina Rasulullah. Ketika ada Abu Talib, Abu Lahab tidak berani menghina Rasulullah. Bebas beliau melakukan dakwah lantaran ketika itu ada yang namanya Abu Talib. Jadi jangan bilang kafir Abu Talib. Abu Lahab saja yang senang Rasulullah lahir, setiap hari Senin dapat dispensasi, dosanya diampuni dengan Allah Subhanahu wa taala. Dapat keringanan. Bagaimana dengan yang Abu Talib yang selalu membantu perjuangan Rasulullah, bahkan seluruh anaknya diikutkan mendukung perjuangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib ini Islamnya bukan kayak kita, Pak. Kita kan kebanyakan Islam KTP. Lahir pakai cara Islam, baca abda'u, kasih nama, nikah juga pakai cara Islam, meninggal juga pakai cara Islam. Tapi yang lain gak mau diambil. Islam tapi gak pernah sholat, Islam tapi gak pernah puasa bulan Ramadan, Islam juga tapi gak berhaji bagi yang mampu, Islam tapi tidak mau mengeluarkan zakat. Hati-hati dengan Abu Talib. Ketika wafat bersedih Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, beliau ditinggal dengan istri beliau yang tercinta, Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Siapa Pak istri Rasulullah yang tercinta? Siti Hadi. Harus dihafal. Jangan sampai bilang Inul. Kemarin ada yang bilang saya tanya istri Nabi, Inul Beb. Hati-hati. Ini istri yang paling dicintai dengan Rasulullah, yang membantu perjuangan beliau. Dalam riwayat yang namanya Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, saking kayanya beliau sampai sepertiga kekayaan kota Mekah dimiliki dengan Khadijah. 83 tokoh lebih. Hartanya dikorbankan untuk perjuangan Rasulullah. Sampai dalam riwayat habis seluruh hartanya. Bahkan yang tertinggal hanya satu baju. Al-Imam Bukhari mengatakan yang baju tersebut memiliki 83 tambalan. Ketika beliau pulang dari dakwah ke Taif, penduduk Taif tidak menerima Rasulullah. Beliau pulang. Ketika pulang terkaget Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau melihat istri yang tercinta Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra sedang menyusui putri beliau yang tercinta Fatimah Az-Zahra Al-Batur. Tapi yang keluar bukan air susu lagi. Air susu tersebut bercampur dengan darah. Maka ketika itu Rasulullah mengatakan, wahai istriku Khadijah, engkau dulunya orang kaya, tapi ketika engkau menikah dengan orang yang namanya Muhammad, wahai Khadijah, seluruh hartamu habis. Apakah engkau menyesal wahai Khadijah, engkau telah menikah dengan orang yang namanya Muhammad, yang tadinya engkau seorang bangsawan wahai Khadijah. Ketika engkau melewati kota Mekah, seluruh penduduk Mekah bangun semua menghormati dirimu wahai Khadijah. Tapi ketika engkau menikah dengan orang yang namanya Muhammad, seluruh penduduk Mekah mencemooh dirimu wahai Khadijah. Apakah engkau menyesal wahai istriku? Khadijah mengatakan, demi Allah ya Rasulullah, aku tidak pernah menyesal nikah denganmu.
yang membuat aku menyesal ya Rasulullah. Kalau dulu aku kaya, seluruh hartaku aku pergunakan untuk perjuanganmu ya Rasulullah. Tapi sekarang aku miskin ya Rasulullah. Aku tidak memiliki harta sama sekali ya Rasulullah. Tapi demi Allah ya Rasulullah, andai kata engkau ingin menyeberang salah satu kampung ya Rasulullah, di kampung tersebut memerlukan jembatan ya Rasulullah. Demi Allah aku ridha apabila ketika aku wafat, engkau kumpulkan tulang-tulangku, engkau rangkit tulang-tulangku, engkau jadikan jembatan, ajak mereka untuk ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi Allah ya Rasulullah aku ridha. Makanya Bu, mohon maaf, jangan lupakan istri Rasulullah Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Setiap sholat bacakan Fatihah. Kalau kita ini kan enak, dalam riwayat istri-istri Rasulullah ini makannya cuma 3 hari sekali. Beda dengan kita Pak, kita sedikit-sedikit makan. Ya, saya tadi saja alhamdulillah 1 hari ini sudah hampir 6 kali makan. Tapi kalau Rasulullah dengan para istrinya ya Allah 3 hari sekali makan. Bahkan beliau Nabi besar Muhammad sering mengganjal perut beliau. Sampai-sampai terdapat 4 batu di perut beliau. Sampai-sampai membuat para sahabat menjerit. Ketika beliau mengimami sholat, maka para sahabat mendengar jeritan satu dengan yang lain, badan Rasulullah berbunyi, bergesekan. Selesai sholat para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ketika aku menjadi makmum, aku merasakan, aku mendengar bahwa ada satu dengan yang lain badanmu berbunyi ya Rasulullah, apakah engkau sakit ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, tidak wahai sahabat. Sahabat yang lain nyeletuk, ya Rasulullah, kami juga mendengar ketika engkau ruku, engkau sujud, satu dengan yang lain badanmu berbunyi. Apakah engkau sakit? Tidak. Sayyidina Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami juga mendengar ketika engkau sholat, engkau ruku, satu dengan yang lain badanmu berbunyi, ya Rasulullah, apakah engkau sakit? Ketika itu Rasulullah membuka ikat pinggang perut beliau, nampaklah perut beliau yang putih. Maka menjeritlah para sahabat karena melihat ada 4 batu yang mengganjal perut Nabi kita Muhammad SAW. Maka ketika melihat tersebut, Sayyidina Umar menjerit hingga pingsan. Sayyidina Abu Bakar juga menjerit sambil mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan hal semacam itu? Demi Allah aku rela lapar, asalkan jangan engkau yang lapar ya Rasulullah. Ketika itu Rasulullah mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Aku ingin menjadi nabi yang tidak memberatkan bagi umatku. Mudah-mudahan Pak lewat Isra wal Mi'raj kita bisa mengikuti Rasulullah. Ya, yang punya harta kita gunakan harta kita untuk perjuangan Nabi kita Muhammad. Jangan bahil Pak. Allah ini paling benci dengan orang bahil. Ahli ibadah sujud setiap hari tapi bahil, Allah paling murka. Ya, makanya kita doakan Pak ya, yang bahil-bahil cepat meninggal, amin. Yang bahil cepat meninggal, amin. Rasulullah ini paling benci sama orang bahil. Makanya beliau mengatakan, al-bahilu ba'idu minallah wa ba'idu minal nas wa ba'idu minal jannah wa qaribun minan nar. Orang bahil jauh dari Allah. Orang bahil jauh daripada surga. Orang bahil jauh daripada manusia. Orang bahil dekat neraka. Dekat neraka. Makanya panjenengan yang punya anak di sini ada anak-anak ngaji, Ustadz. Kita doakan anak kita menjadi anak yang soleh, Pak ya, solehah, amin, Allahumma, amin, Allahumma. Makanya jangan jadi orang bahil. Zaman dulu itu ada, saya mohon maaf, nanti kalau kepanjangan tolong dibilang Pak ya. Karena yang namanya pengajian biasa ngantuk-ngantuk semacam ini Pak. Beda dengan MTK, musabako, tilawatil, karaoke. Kalau karaoke insya Allah 3 jam insya Allah nggak capek Pak. Bahkan bayar pun mau karaoke insya Allah nggak capek. Ini lagi ngetren Pak di negara Pak. Kadang-kadang kalau mau karaoke bayar 2.000. Itu yang nunggu 500 orang Pak. Antri, betah yang nunggu. Makanan sudah beli,
bayar 2.000, nunggunya lama, tapi senangnya luar biasa. Di pengajian duduk enak, makanan dikasih, kopinya saja yang belum. Tapi alhamdulillah kami dikasih kopi, Pak, ya. Tapi kita gak betah. Karena apa? Loh, karena di sini ada iblis. Setiap ada pengajian, ada iblis yang membisikkan telinga-telinga orang-orang yang hadir. Gak usah dengarkan itu ceramah Yek Salim, memang semacam itu. Orangnya galak. Tidur saja, tidur. Ditiup telinganya, akhirnya tidur. Jadi mohon maaf, dilihat tolong sebelahnya ya. Kalau ada yang tertidur, bacakan telinganya ayat kursi. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Insyaallah dengan baca ayat kursi setannya pergi, Pak. Nah, zaman dulu ada seorang, Pak, yang ahli bersedekah, Pak. Sampai-sampai dia bosan. Karena jaminan daripada Rasulullah, orang yang bersedekah akan diganti lipat gandakan dengan Allah Subhanahu. Zaman dulu ada orang ahli bersedekah, sampai bosan, Pak, kedatangan rezeki. Sampai dia curhat dengan salah satu Ustadz, saya ini bingung. Setiap hari saya ini dicari dengan yang namanya rezeki. Yang saya bingung, takutnya ibadah saya dengan Allah keganggu. Saya nggak pengen, Ustadz, ibadah dengan Allah ini terganggu. Ada nggak solusinya? Biar saya ini nggak dicari dengan orang untuk bawa rezeki. Kalau kita kan cari rezeki, Pak, tapi ini orang bingung dengan rezeki, saking banyaknya datang. Maka Ustadz itu bilang gini saja, Pak. Besok panjenengan kan sholat Jumat, ya, sampean sholat Jumat di belakang raja. Terus habis sholat Jumat sampean pukul kepala raja. Nah, habis sampean pukul kepala raja, mau tidak mau panjenengan akan ditangkap dengan pengawal raja. Maka ketika panjenengan di dalam penjara, tidak ada lagi orang yang akan mencarimu. Lu dipikir ini masuk ini. Kalau di penjara insya Allah kan gak ada orang nyari, Pak. Dia bisa tenang ibadah dengan Allah Subhanahu. Jumat datang ke masjid, dia sholat di belakang raja. Habis sholat Jumat, kepala raja dipukul dengan orang ini sampai lepas yang namanya songkoknya. Pengawal marah, ditangkap orang tersebut. Tapi raja mengatakan, tolong jangan engkau tangkap orang tersebut. Loh, kenapa raja? Engkau tahu di kepalaku ini ada binatang berbisa, ada ularnya. Untung orang ini memukul. Kalau orang ini tidak memukul, aku akan kena gigit dengan ular berbisa tersebut dan aku akan mati. Lantaran dia menyelamatkan diriku, aku akan memberikan separuh daripada kerajaanku dengan orang tersebut. Ini kalau orang ahli sedekah, Pak, ya, bukan tambah miskin, tapi tambah diberi dengan Allah Subhanahu. Makanya panjenengan punya anak di sini, Pak, ya, ada majelis-majelis semacam ini dibantu, Pak. Kalau punya anak soleh, pandai baca Quran, ya Allah, panjenengan yang untung. Sholatnya bagus, panjenengan yang untung. Di dunia saja harum nama orang tua, Pak. Oh, anak fulan bin fulan hafal Quran, harum nama orang tuanya. Di depan manusia harum, bagaimana di depan Allah Subhanahu. Makanya meskipun kita ini jelek, Pak, tapi jangan jadikan anak kita orang yang jelek. Saya teringat cerita itu, ada namanya Pak Tony, Pak. Pak Tony ini di daerah Bandung. Ada orang namanya Pak Tony, punya anak namanya Ahmad, baru kelas 4 SD. Pak Tony ini kerjaannya setiap hari AA, Pak. Tahu AA, Pak? AA ini adu ayam. Agama juga gak bisa, sholat juga pas-pasan. Tapi di hati Pak Tony, ya Allah, kalau saya orang yang jelek, saya ahli maksiat, ya Allah, tapi jangan sampai anak saya yang namanya Ahmad ini, Allah, engkau jadikan orang yang ahli maksiat, engkau jadikan orang yang jelek. Dia pergi ke salah satu pondok, maka dipondokkan yang namanya Ahmad tersebut. Dapat 2 tahun mondok, yang namanya Ahmad ini sudah hafal Quran 30 juz. Alfiyah juga sudah hatam, hadis-hadis, ratusan hadis yang dihatam, sampai kiainya bingung. Ini Ahmad ini luar biasa, 2 tahun 30 juz, Alfiyah juga hatam, hadis juga ratusan hadis yang dihafal. Loh, tentu orang tuanya bukan orang tua sembarangan, pasti orang tuanya ahli ibadah ini. Akhirnya kiainya tabayun dengan bapaknya Ahmad. Ketika acara Isra wal Mi'raj diundang
tolong Bapak Ahmad, Pak Tony tolong hadir ke pondok. Saya ada acara Isra wal Mi'raj. Saya pingin barokah panjenengan, doa panjenengan agar pondok saya ini berkah. Ketika Pak Tony diundang, namanya nggak tahu agama Pak, datang ke pondok pakai celana pendek. Maka Kiai bilang dengan santri-santrinya, kau lihat Pak Tony, memang bukan orang sembarangan, wali itu. Coba datang ke pondok saja pakai celana pendek. Ketika mau masuk pintu pondok, jumpa ayam kecil Pak. Di dalam hatinya Pak Tony, oh Masya Allah, ini ayam bagus kalau dibuat bibit. Diambil dengan Pak Tony, dikantongin. Kiai tambah yakin memang wali bapaknya Ahmad. Kau lihat, sayang dengan anak ayam, sayang dengan binatang. Wali kan semacam ini Pak, sayang sama binatang. Anak ayam dikantongin, niatnya Pak Tony ini bagus buat bibit. Nah kalau bahasa Bali soroannya bagus Pak. Nah ini bagus. Tapi Kiai tabayyun husnuzon sama bapaknya Ahmad, memang wali. Kau lihat dia sayang dengan binatang. Akhirnya ketika itu kiainya mengatakan, Pak Tony tolong, saya pengen barokah panjenengan jadi imam sholat isya. Saya pengen berkah, saya punya pondok. Tapi Ahmad anak yang soleh selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, orang tua hamba ini orang tua yang bodoh, sholatnya pas-pasan, ibadah gak bisa, tapi tolong ya Allah, jangan permalukan orang tua hamba ya Allah. Doa Ahmad dikabulkan dengan Allah Subhanahu. Pak Tony jadi imam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, sampai waladhdallin, amin. Mau ngelanjutin gak bisa Pak, karena memang dasarnya jarang salat. Akhirnya Pak Tony keluar dari masjid. Kiai bingung dengan santri-santri, ini kenapa Pak Tony kok keluar dari masjid, salat saja belum selesai. Kiai karena husnudzon dengan Pak Tony akhirnya ikut juga keluar. Santri-santri ikut keluar. Dengan izin Allah, doa Ahmad dikabulkan, dapat 5 menit yang namanya masjid ini roboh, buar. Kiai tambah yakin memang wali bapaknya Ahmad. Coba gak keluar tentu kita akan lantaran doa anak yang makanya panjenengan untung Pak, yang punya anak belum mondokkan anaknya, ajarkan ilmu agama. Insya Allah anak kita jadikan anak yang soleh, amin Allahumma. Nah inilah salah satu peristiwa Isra wal Mi'raj, salah satu oleh-oleh yang didapati dengan Nabi kita Muhammad tidak lain adalah perintah sholat yang 5 waktu. Makanya yang belum pernah sholat Pak, belajar. Jangan sampai kita ini ngaku umatnya Rasulullah, ngaku orang Islam tapi gak sholat. Ketika ada seorang sahabat yang bertanya dengan Rasulullah, ya Rasulullah, saya cinta denganmu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, apa benar engkau cinta denganku? Benar ya Rasulullah, saya cinta denganmu. Maka ketika itu Rasulullah mengatakan, bantu aku di dalam sujudmu. Artinya apa? Perbanyak sujudmu kepada Allah Subhanahu. Karena besar Pak, meninggalkan satu sholat saja besar luar biasa. Sampai-sampai Rasulullah mengancam tarikus sholat, idza labima saub yakulu saub laula asharani rabbi ghafartu minka. Apabila kata Rasulullah ada umatku yang tidak sholat, satu saja sholat wajib, dia enggak sholat subuh atau zuhur atau asar atau maghrib, apa katanya Rasulullah? Baju yang dipakai ini berbicara. Apa katanya baju? Andai kata Allah tidak menundukkan aku dari badan kalian, aku akan keluar dari badan kalian. Tarikus salat idza haradal minal bait yakulul bait la syakallah fi sakarik wala sa'udu salimun. Kata Rasulullah, apabila ada umatku yang meninggalkan satu saja sholat wajib, dia enggak sholat wajib baik subuh, zuhur, maghrib, isya, satu sholat saja, setiap akan keluar rumahnya menyumpai, kata Nabi besar Muhammad. Apa katanya rumah? Mudah-mudahan panjenengan keluar di jalan ditabrak dengan kendaraan.
Ini besar Pak masalah sholat Pak. Makanya saya punya guru bilang, Lim, kalau ada orang gak sholat ya, kalau mau ngubur gak usah halus-halus. Terus Ustadz, kau nyanyikan saja hum lumpis kutul baris, kau lempar mayitnya. Saking besarnya dosa orang yang meninggalkan sholat. Karena dosa yang pertama itu murtad Pak, yang kedua syirik, yang ketiga tarikus sholat, orang-orang yang meninggalkan daripada sholat ya. Nah mumpung Allah memberikan usia dengan kita, dari sekarang kita belajar Pak ya, cara tata sholat. Karena Rasulullah ini paling senang, apalagi sholatnya bagus, rapi. Makanya dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, hubbiba ilayya min dunyakum thalathun atibu wa nisa wa qurratun aini fi sholat. Aku cinta dengan umatku di dunia 3 perkara. Yang pertama, apabila umatku memakai wangi-wangian. Jadi Rasulullah ini senang pakai wangi-wangian. Meskipun Rasulullah nggak pernah pakai minyak, tapi lantaran keringat beliau terlalu wangi. Ini mujizat Rasulullah Pak. Makanya Rasulullah 1 hari nggak mandi wangi, 2 hari nggak mandi tambah wangi, 3 hari nggak mandi tambah wangi. Beda dengan kita. Rasulullah ini senang wangi-wangian. Yang kedua Rasulullah mengatakan, aku senang melihat engkau di dalam engkau sholat. Sabnya juga rapi, baju yang dipakai juga bagus, bersih, polos. Jangan pakai baju sponsor Pak. Karena sholat kita ini kan pas-pasan. Kita ketika takbir saja ingat dengan Allah, yang lainnya gak ingat sama Allah. Kalau saya kadang-kadang semacam itu Pak. Kadang-kadang takbir saja ingat sama Allah, yang lainnya kadang-kadang kepikiran dengan pasar, kepikiran sama kerjaan. Makanya yang bagus, baju juga yang bagus ya, jangan pakai baju sponsor. Kalau pakai baju sponsor yang belakang gak khusyuk Pak. Allahu Akbar, ngelihat di depan pakai baju sponsor, kecap Ajinomoto memang nomor kita nggak pernah khusyuk sholat. Makanya kata Rasulullah, ketika sebelum sholat wangi yang wangi, pakai wangi-wangian untuk kaum laki-laki, tapi tidak untuk kaum wanita. Kalau wangi tersebut dicium dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Makanya hati-hati. Sekarang kan kebalik. Makanya sunnah bagi laki-laki minyaknya ini yang nyengat baunya. Ketika pakai minyak bau. Tapi sunnahnya bagi wanita ketika pakai minyak baunya tidak kecium dengan laki-laki lain. Sekarang kan kebalik Pak ya. Kadang-kadang ibu-ibu ya Allah, jarak sekilo bau minyaknya sudah kelihatan Pak. Ini kebanyakan semacam ini. Makanya sunnah, Rasulullah senang dengan wangi-wangian. Pakai wangi-wangian. Ke masjid pakai minyak wangi. Jangan bawa minyak kayu putih Pak. Itu bisa pingsan satu masjid. Nah inilah salah satu hadiah yang Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad. Tidak lain ada perintah sholat yang 5 waktu. Karena kalau saya mau ngomong masalah Isra wal Mi'raj ini terlalu panjang. Loh kenapa semacam ini? Karena ini adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah. Kalau mau ngomong mukjizat Nabi ini terlalu banyak. Cuma yang terbesar mukjizat Rasulullah adalah Al-Qur'an. Yang kedua Isra wal Mi'raj. Yang ketiga terlalu banyak mukjizat Rasulullah. Rasulullah ini kalau megang kerikil, dengan izin Allah kerikil ini bertasbih. Rasulullah juga pernah membelah yang namanya bulan. Makanya namanya mukjizat ini gak bisa dipikir sama akal Pak, gak masuk akal. Bahkan Imam Ad-Diba mengatakan yang namanya Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad, beliau melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus nyampe lagi beliau ke langit yang ke-7, nyampe lagi ke Sidratul Muntaha, yang dimana tingkatan itu tidak bisa dilalui dengan siapapun kecuali baginda Nabi besar Muhammad. Para ulama mengatakan tingkatan itu adalah tingkatan Rabratul Ahdar, di mana beliau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ad-Diba mengatakan belum kering sejadahnya Nabi besar Muhammad SAW, beliau sudah balik lagi ke tempat tersebut. Ini yang namanya mukjizat, gak bisa dipikir sama akal Pak. Contoh yang gampang saja, mohon maaf, kira-kira kalau ada semut dari negara
bilang sama temennya, tadi malam aku pergi ke Denpasar, aku hadir pengajian Isra wal Mi'raj di TPQ Assalam. Kebetulan yang ngisi namanya orangnya Salim, orangnya galak. Terus sebelum subuh aku sudah nyampe di negara. Kira-kira temennya sebut yakin gak? Temennya mengatakan bohong, gak mungkin. Perjalanan semut dari negara ke Denpasar itu butuh waktu bertahun-tahun. Masa aja satu malam engkau bisa berjalan ke Denpasar dan balik lagi ke negara? Maka semut itu mengatakan, bagaimana aku tidak bisa, karena aku nempel di surbannya Ye Salim. Nah, ibarat semacam ini Pak, ya. Begitu pula halnya Rasulullah ketika beliau Isra wal Mi'raj, beliau bukan berangkat sendiri, tapi diberangkatkan dengan Allah Subhanahu. Ini mukjizat, beda Pak. Tidak usah mukjizat, sudah karomah saja kita nggak bisa ukur sama akal Pak. Ya, tidak usah mukjizat, karomah saja. Coba mau ukur karomah nggak bisa diukur dengan akal. Anda tahu yang namanya Mbah Soleh di Surabaya, salah satu murid daripada Sunan Ampel, makomnya 9 Pak. Itu Mbah Soleh di Denpasar. Apa di Ampel. Asal meninggal, Sunan Ampel bilang, ya Allah, coba ada Mbah Soleh, pasti masjid ini bersih. Besok pagi bangun lagi Mbah Soleh, dapat 2 bulan meninggal lagi. 9 kali dibangunkan dengan Sunan Ampel rahmatullah. Ini yang namanya karo, gak bisa diukur dengan akal. Makanya jangan salah Pak, dulu itu ada seorang Pak, seorang kiai Pak, setiap ada orang datang doanya cuma satu, itu saja doanya. Mbah Nawawi Dalhar. Mbah Nawawi Dalhar ini seorang mursyid tarekat Sadaliyah di Jawa Tengah, daerah Purworejo. Mondok di Mekah ini 15 tahun Pak. Tapi selama mondok di Mekah belum pernah dalam riwayat beliau ini buang hajat kecil dan besar di tanah haram. Jadi saking luar biasanya, kalau mau buang hajat beliau keluar dulu dari tanah haram. Tapi alim, luar biasa, guru daripada Gusmi. Itu kalau ada orang datang Pak, meskipun 15 tahun di Mekah, doanya gak pakai bahasa Arab, pakai bahasa Jawa. Apa saja hajat orang, doanya cuma itu. Kiai, tolong doakan Kiai, saya ini punya anak, usia sudah 30 tahun, perawan tua, mudah-mudahan digampangkan jodoh dengan Allah. Doanya itu Pak. Kiai, tolong saya ini pengen berangkat haji, doanya Kiai, doanya cuma itu. Tapi apa saja hajat orang dikabulkan dengan Allah lantaran bersihnya hatinya, dekatnya beliau dengan Allah Subhanahu. Itu barangkali panjenengan apal doanya Pak. Allahumma ubat bisah nyandang bisa ngliwet. Allahumma ubat muga-muga pinaringan selamat. Allahumma kiteri sugih bebek sugih meri. Allahumma kiteri sugih sapi sugih pari. Lantaran dekatnya dengan Allah, bersihnya hatinya, apa saja hajatnya dikabulkan dengan Allah Subhanahu. Nah kalau kita ini kan beda Pak ya. Kalau kita ini terutama saya, mohon maaf ya Allah, makanya doa saya gak pernah makbul Pak. Sampai kemarin itu ada salah satu orang datang sama saya panitia, karena cuaca mendung. Beb tolong Beb doakan Beb, ini mendungnya biar pindah. Karena saya teringat orang tua saya Pak, ketika mendung Pak ya, dia cukup baca sholawat, dia putar sorbannya. Baca sholawat 3 kali, putar sorban 3 kali. Ya Allah, yang namanya awan ini mendung ini pindah Pak. Saya coba semacam ini. Ketika ada panitia datang, Beb tolong Beb doakan, ini mau hujan, acaranya bagaimana? Saya coba baca sholawat, saya putar yang namanya saya punya sorban. Ya Allah, dapat habis 3 kali muter, hujan tambah deras. Kenapa? Kita ini hatinya beda Pak. Orang dulu tuh hatinya bersih, ketika menyuruh orang beliau sendiri melaksanakan.
Makanya ketika ada salah satu ibu-ibu datang dengan orang tua saya, ketika itu minta doa, Habib tolong Ustadz doakan saya punya anak ini. Sudah usianya 4 tahun, giginya sering sakit. Abah bilang, Bu Haji, Bu tolong anaknya selama 3 hari jangan dikasih gula. Dapat 3 hari sampean balik dengan saya. Ketika anak ini pulang, Abah bilang dengan Umi di rumah Ipah, tolong kalau pengen buatin kopi atau teh, tolong jangan pakai gula. Umi nanya, kenapa? Bang, iya nggak enak karena saya nyuruh orang jangan makan Ketiga menyuruh orang, beliau sendiri melaksanakan, Pak. Makanya doanya makbul. Dapat 3 hari anaknya datang. Dia mengatakan dengan saya punya orang tua, Habib, Ustadz, alhamdulillah saya punya anak giginya sudah sembuh, gak sakit lagi. Maka Abah bilang, kalau sekarang sampean mau punya anak, mau dikasih gula, gak apa-apa sudah. Karena giginya sudah sembuh. Ketika ibu ini pulang, Abah bilang dengan Umi di rumah Ipah, kalau pengen buatin saya kopi atau teh, kalau sekarang gak apa-apa sudah, kalau mau dikasih gula. Karena mohon maaf kemarin itu ada orang datang, Pak. Ketika saya undangan di Tabanan juga, bawa anak usia 2 tahun. Nangis-nangis Bu Haji. Dia datang sama saya, Habib, tolong doakan Bib. Saya punya anak ini masih senang netek. Masih senang nyusu. Saya bilang sama Bu Haji, tolong kalau panjenengan datang sama saya doanya gak makbul. Bu Haji nanya kenapa Bib? Karena juga yang namanya Habib Salim masih senang netek. Cari ustadz yang agak sepuh, yang gak punya gigi. Nah ini barangkali doanya lebih Jadi ketiga menyuruh orang, beliau sendiri maksana, makanya doanya banyak makbul ya Allah. Ini sedikit mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi diri kami. Dan sekali lagi mumpung bulan Rajab, sekali lagi kami Al-Fakir, saya mohon maaf apabila kami punya kesalahan baik yang kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja. Dan di bulan ini mari kita bersihkan hati kita dari kotoran riya, dari kotoran sombong, dan juga dari kotoran-kotoran penyakit-penyakit yang lain. Dengan harapan mudah-mudahan Allah mendekatkan kita kelak dengan Nabi kita Muhammad, amin Allahumma. Kurangnya mohon maaf, pinang mudah berampak-rampak, pinang tua berumpun-rumpun. Kepada yang muda kami mohon maaf, kepada yang tua kami mohon ampun. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil habibil mahbub syafil ilal wa faridil kurub wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa minkal kullu wa ilaikal kullu wa antal kullu wa kullu kullana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana saghiran. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa بلغنا في رمضان وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير له من هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول أحوال يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع بسر الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kurangnya mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.